Baik, untuk kali ini izinkan saya untuk memulai dengan caranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini izinkan saya untuk Warahmatullahi. memulai dengan caranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya ada ya? Untuk kali ini izinkan saya untuk Warahmatullahi. memulai Ada dengan Mas, caranya. udah ada suaranya. Ya, siap, Baik, siap. Assalamualaikum terima kasih Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya ada ya? Untuk kali ini izinkan saya untuk Warahmatullahi. memulai Ada dengan Mas, caranya. udah ada suaranya. Ya, siap, Baik, siap. terima Assalamualaikum kasih Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya ada ya? Untuk kali ini izinkan saya untuk Warahmatullahi. memulai Ada dengan Mas, caranya. udah ada Baiklah, suaranya. ya,
Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku CEO Best Network, saya untuk memulai Halo materi Mas, pada malam hari ada ini, apa? serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arya Hidayah selaku host webinar pada malam hari ini, dan saudara pada malam hari ini dari atas nama Alfarel Al-Ghazani selaku pemateri pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yaitu yang berjudul Getting to Know Auto Getting to Know IP versi 6 routing. Ya. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Alfarel, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan siap untuk belajar sesuatu yang baru, teman-teman. Terima kasih kepada host kita, yaitu Arya, yang telah membawakan acara ini. Dan selamat datang di webinar saya, yaitu yang berjudul Getting to Know IPv6 Routing. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya tentang apa itu istilah IPv6. Terus juga sini teman-teman pasti sudah pada melihat gitu ya. Kayak pernah melihat alamat IPv6, terus juga mau konfigurasi routing di IPv6 gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan sekedar membawakan IPv6 routing. Tapi sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini slide PPT saya udah kelihatan ya teman-teman ya. Ya di sini perkenalkan nama saya Alvarel Zani Hardian, biasa dipanggil Ale, dan saya lahir di Jakarta 26 Agustus 2006 dan domisili saya yaitu di Jalan Lombok 2, nomor 130 RT 03 RW 07 Cibodasari, Cibodas, Kota Tangerang. Nah, pendidikan terakhir saya formalnya yaitu di SMA 8 Kota Tangerang, teman-teman. Saya lulusan tahun 2024 dan informal saya yaitu di Bestped Academy. Dan untuk sosial media saya yaitu Instagram saya ada dengan user Ale lagi dan juga email saya yaitu alfarelzani123@gmail.com. Di sini ya, pertama-tama kita akan membahas IPv6 routing fundamental, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengetahui apa aja sih yang ada di IPv6 ini, dan juga yang kedua kita akan yang kedua ada enabling IPv6 routing, yang ketiga ada types of IPv6 routing, yang keempat ada static routing IPv6, yang kelima ada IPv6 dynamic routing, dan juga yang ketujuh ada RIPNG atau Routing Information Protocol Next Generation, yang ke yang ke-8 ada OSPF v3 atau Open Source Path First version 3, dan juga yang terakhir ada EIGRP for IPv6.
Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ya teman-teman ke slide yang pertama yaitu IPv6 routing fundamental. Mohon maaf teman-teman, tiba-tiba ada kesalahan teknis ya teman-teman. Sebentar. Ya baik teman-teman, kita lanjut. Mungkin di sini saya akan membahas tentang IPv6 fundamental, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman pasti udah tahu ya apa itu routing. Nah, routing itu adalah proses meneruskan paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya, teman-teman. Cuman, dia itu yang berbeda jaringan. Nah, mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya, kayak teman-teman memiliki punya dua rumah nih. Nah, misalkan rumah rumah kalian tuh ada yang di Jakarta Pusat, yang rumah pertama tuh ada di Jakarta Pusat, yang rumah kedua ada di Tangerang, teman-teman. Nah, di antara kedua rumah itu pasti ada jalan raya, lampu merah, jembatan, dan juga ada pasti ada persimpangan gitu, teman-teman. Nah, misalnya kita mau ngirim surat nih, kayak mau ngirim surat ke rumah kedua di Tangerang. Nah, gimana sih agar surat yang kita bisa kirim itu sampai ke rumah kedua? Pasti kan surat itu harus tahu gitu lah jalan mana yang harus dilewati. Walaupun bukan satu jalur doang, dia ada banyak jalur gitu teman-teman. Apakah kayak misalkan lewat tol atau lewat jalan biasa? Apakah belok kiri di lampu merah, belok kiri di lampu merah?
Nah, teman-teman, kalau dalam dunia jaringan, router itu seperti petugas lalu lintas, teman-teman, yang tahu jalan mana yang harus dilewati oleh paket data. Dan juga router ini dia membaca alamat tujuan, lalu memutuskan kemana paketnya itu harus dikirim, teman-teman. Dan lalu apa sih apa sih IPv6 routing itu? IPv6 routing itu adalah versi routing yang menggunakan alamat IPv6, teman-teman. Alamat IPv6 ini dia memiliki panjang 128 bit dan juga ditulis dalam notasi heksadesimal, teman-teman. Nah, mungkin bisa dibandingin ya sama alamat IPv4 yang hanya 32 bit doang, teman-teman. Dan juga bagaimana sih cara kerja si router ini gitu. Nah, mungkin kayak si router ini dia tuh langkah-langkahnya seperti router ini dia menerima sebuah paket ya. Sebuah paket data dari suatu interface misalnya kayak dari komputer yang terhubung ke port Gigabyte Ethernet ya. Dan juga router ini dia pasti membaca destinasi IPv6 address ya teman-teman yang ada di dalam paket tersebut. Dan juga router tuh pasti ngecocokin gitu, kayak ngecocokin alamat tujuan itu dengan routing table yang ada di memorinya. Jadi routing table ini dia tuh kayak daftar alamat-alamat IP-nya dan juga petunjuk arahnya, teman-teman. Dan juga jika kayak alamat IP ditemuin kayak udah cocok gitu lah. Nah, si router ini dia akan meneruskan paket ke interface yang sesuai atau ke router tetangga. Atau biasa kita sebut itu next hop ya. Jika tidak ditemukan kecocokan dan tidak ada default route atau pak dan tidak ada default route, paket itu pasti akan dibuang, teman-teman. Nah, router itu akan mengirim pesan error balik ke pengirim. Nah, mengapa sih kita tuh kayak nggak bisa hanya mengandalkan switch aja gitu? Nah, switch itu kan dia kan hanya bekerja di dalam satu jaringan, teman-teman. Kayak atau bisa bisa disebut satu subnet. Nah, switch itu dia tidak bisa meneruskan paket ke subnet lain atau yang berbeda jaringan gitu. Nah, router ini dianya router ini dia tuh sebagai perantara ya teman-teman ya atau penghubung antar subnet. Jadi si switch ini dia nggak bisa bisa dibilang dia bukan manusia sosial gitulah ibaratnya. Nah, dia tuh membutuhkan orang lain atau perangkat lain gitu ya yang bisa menghubungkan antar jaringan. Nah, makanya itu diperluin router. Nah, kalau misalkan tanpa router komputer di lantai satu itu dia nggak bakal bisa berkomunikasi dengan komputer di lantai dua, teman-teman. Jika mereka berada di subnet yang berbeda, ya. Kalau misalkan subnetnya berbeda, kalau misalkan subnet sama, ya berarti itu satu jaringan dong. Berarti masih bisa berkomunikasi walaupun tanpa router. Jadi teman-teman intinya itu routing atau router adalah jembatan antar pulau atau antar subnet dan juga router adalah kapal ferinya. Jadi seperti itu teman. Sekarang kayak misalkan kayak kenapa sih kita tuh kayak nggak bisa menggunakan satu jaringan besar saja untuk semua perangkat. Kayak misalnya tuh di kantor yang memiliki 1.000 komputer, kenapa nggak disatuin saja gitu, kayak dalam satu jaringan? Itu mungkin karena ada namanya broadcast domain, teman-teman. Nah, ini broadcast domain ini salah satu konsep yang sangat penting ya, teman-teman. Kayak broadcast domain ini kan dia tuh kayak kelompok perangkat yang dapat saling mendengar pesan broadcast yang dikirim oleh salah satu anggotanya. Kayak misalkan kayak ketika kita tuh menyatukan terlalu banyak perangkat gitu, teman-teman, kayak dalam satu jaringan. Nah, maka lalu lintas broadcast itu atau pesan yang dikirim ke semua perangkat itu pasti akan sangat besar, teman-teman. Nah, akibatnya kayak yang pertama tuh kinerja jaringan kita bakal menurun drastis karena setiap perangkat itu harus memproses setiap broadcast. Yang kedua, kita tuh pasti bakal sulit melakukan troubleshooting, teman-teman. Karena jika ada masalah, kita tuh kayak tidak tahu gitu di mana sumbernya. Karena kan di perangkatnya banyak ya. Nah, makanya kita bakal kayak kesusahan sendiri gitu, teman-teman. Yang ketiga, risiko keamanannya lebih tinggi, teman-teman. Karena broadcast itu kan bisa didengar oleh semua orang ya. Nah, solusinya yaitu kita dengan menggunakan routing. Nah, dengan menggunakan routing
Dengan menggunakan router, kita bisa memecah jaringan besar menjadi subnet-subnet yang lebih kecil. Nah, ini tuh biasa disebut dengan subnetting atau router bertindak sebagai broadcast dan broadcast tidak akan melewati router, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang lebih teknis ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu ya kayak di router Cisco itu secara default router tidak akan meneruskan paket IPv6. Nah, dia hanya bisa meneruskan paket IPv4 ya teman-teman. Mengapa? Karena kayak secara historis IPv6 itu adalah fitur tambahan ya. Karena IPv4 itu sudah ada sejak tahun 1981. Nah, sementara IPv6 ini dia baru diperkenalkan pada tahun 1998. Jadi, Cisco dan vendor lain itu memutuskan untuk memisahkan fitur routing IPv6 sebagai opsi yang harus diaktifkan secara explicit. Nah, teman-teman di sini ada IPv6 unicast routing ya. Kayak ada konfigurasi IPv6 unicast routing. Nah, ini apa sih yang terjadi kalau misalkan kita menjalankan perintah ini? Nah, perintah ini tuh dia memberitahu router kayak misalkan kayak, hey, kamu sekarang boleh meneruskan IPv6. Bangun routing table untuk IPv6 bersiap untuk dikonfigurasi. Dan mulailah mengirim router advertisement atau RA ke host-host di Suiteman. Nah, apa sih itu router advertisement atau RA? Nah, jadi router advertisement atau RA itu adalah pesan yang dikirim router secara periodik atau sebagai respon permintaan teman-teman. Nah, untuk memberitahu host tentang keberadaan router dan juga prefix jaringan yang tersedia. Nah, ini adalah bagian dari fitur SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration di IPv6. Nah, apa sih konsekuensinya jika kita lupa sama komen ini atau perintah ini, teman-teman? Nah, teman-teman, saya tuh pernah mengalami ini sendiri ya saat pertama kali belajar. Jadi, saya menghabiskan waktu 1 jam penuh mencoba ping IPv6 dari satu router ke router lain. Eh, nah, pingnya itu pasti kayak selalu gagal, teman-teman. Kayak saya cek kabelnya, saya cek interface-nya, saya cek IP address-nya, semuanya tuh udah bener semua lah, maksudnya kayak gak ada yang salah gitu dari IP address-nya, dari interface-nya maupun dari kabelnya. Nah, ternyata yang saya lupa yaitu satu baris perintah ini ya teman-teman, yang IPv6 unicast routing. Nah, karena sejak saat itu saya selalu mengingatin kayak ke diri sendiri kenapa gitu salah. Nah, teman-teman, tanpa perintah ini kayak router itu dia hanya akan bertindak seperti host biasa doang gitu, teman. Dia tuh bisa menerima paket IPv6 untuk diri sendiri, tapi dia tuh tidak bakal meneruskan paket dari satu interface ke interface lainnya. Jadi, komunikasi antar subnet IPv6 itu pasti tidak bakal pernah terjadi, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas tentang tipe-tipe dari IPv6 routing. Nah, di sini ada dua tipe, teman-teman. Yang pertama ada static routing dan juga yang kedua ada dynamic routing. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dua pendekatan utama dalam routing statik dan juga dinamik. Nah, routing statik itu dia rute yang dikonfigurasi manual oleh administrator, terus juga routing table tidak berubah kecuali diubah secara manual. Ketiga, dia tuh tidak ada update routing yang dikirim ke router tetangga. Dan juga yang keempat, router itu tidak tahu jika ada link yang putus. Dan juga ini tuh cocok untuk jaringan kecil, stabil, dan juga sederhana teman-teman. Contohnya kayak jaringan rumah, kantor, cabang, cabang kecil, atau jaringan laboratorium. Sedangkan dynamic routing itu dia tuh kayak router yang saling belajar route secara otomatis melalui protokol routing. Dan juga routing table itu berubah secara dinamis jika topologinya berubah secara dinamis jika topologinya berubah, teman-teman. Dan juga dia tuh ada overhead jaringan seperti hello message, update atau LSA. Nah, juga yang kelima, router itu bisa beradaptasi dengan kegagalan. Nah, kalau misalnya dynamic routing ini dia tuh cocok untuk jaringan besar, teman-teman. Karena dia tuh kompleks dan juga sering berubah.
Nah, mungkin kayak misalkan kayak analogi dari static routing itu dia kayak sopir kayak sopir taksi kayak misalkan sopir taksi ini kayak hafal semua jalan ya tanpa GPS. Nah, dia tuh kayak tahu persis jalan mana yang harus dilewati. Tapi kalau misalkan ada jalan ditutup atau macet parah, dia tuh pasti bingung. Kayak nggak ada nih yang ngasih informasi baru gitu, teman-teman. Itu static routing. Kalau untuk dynamic routing, itu seperti Waze atau Google Maps. Nah, jadi kayak aplikasi ini kan kayak selalu memperbarui informasi lalu lintas secara real time gitu teman-teman. Kayak misalkan ada jalan ditutup, nah si Waze ini langsung mencari route alternatif. Nah, kalau misalnya ada kecelakaan, si Waze atau Google Maps dia tuh bisa memberitahu dan mengarahkan ke jalan yang lebih cepat teman-teman. Dan juga dalam praktik di lapangan kita tuh sering menggabungkan keduanya. Contoh kayak misalkan kayak rute ke ISP atau Internet Service Provider. Nah, itu dia menggunakan static default. Nah, root root router ini karena hanya ada satu pintu keluar dan juga root internal antar kantor cabang menggunakan dynamic routing atau OSPF atau EIGRP karena topologi internal dia bisa berubah. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang static routing ya, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang static routingnya. Nah, teman-teman, di sini saya mendefinisikan static routing itu sebagai cara paling jujur dan transparan ya untuk memberitahu router itu kemana harus pergi. Nah, karena tidak akan ditutup-tutupi dan juga tidak ada update rahasia, teman-teman. Nah, administrator berkata kayak ini rootnya pakai ini gitu, teman-teman. Karena dia karena dia dikonfigurasi secara manual, teman-teman. Nah, juga kapan sih kita harus menggunakan static routing itu? Nah, yang pertama, saat kita menggunakan small simple network atau jaringan dengan sedikit router dan juga sedikit root. Misalnya kayak kantor dengan dua atau tiga router. Yang kedua, kayak seperti di laboratorium. Dan yang ketiga itu jaringan rumah dengan beberapa subnet, teman-teman. Dan untuk stub network atau single path, yaitu adalah jaringan yang hanya memiliki satu jalur, teman-teman. Maksudnya satu jalur keluar menuju jaringan lain. Contohnya kayak misalkan jaringan yang terhubung ke ISP atau Internet Service Provider yang hanya lewat satu router. Dan yang kedua yaitu jaringan yang di ujung topologi seperti cabang yang tidak memiliki jalur alternatif. Dan juga yang ketiga ada security is more control. Nah, karena static routing ini dia tidak mengirimkan update routing, jadi dia tuh tidak ada informasi jaringan yang bocor gitu teman-teman ke router lain. Jadi ini tuh ngebuat static routing ini lebih aman dari serangan seperti root injection atau routing table positioning. Dan yang terakhir yaitu save CPU and memory resource. Nah, jadi router ini dia tuh tidak perlu menjalankan algoritma routing, teman-teman. Dia tuh tidak perlu menyimpan topologi table, tidak perlu mengirim atau menerima hello message. Dan juga static routing ini dia tuh sangat ringan ya. Dan juga cocok untuk router lawas dengan sumber daya terbatas, teman-teman. Nah, kayak misalkan contoh di dunia nyata ya. Kayak misalkan ada sebuah warung kecil ya yang memiliki tiga router jaringan. Memiliki tiga router. Nah, jaringan mereka tuh kayak sederhana teman-teman. Kayak satu router utama terhubung ke ISP, dua router lainnya itu terhubung ke router utama. Nah, dia tuh kayak tidak ada rencana perluasan lalu lintas kecil. Nah, juga dan juga kita menggunakan static routing dan juga hasilnya pasti bakal stabil selama bertahun-tahun teman-teman. Karena tidak pernah ada masalah karena root hilang tiba-tiba dan juga mudah di troubleshoot dan yang paling penting itu gratis karena tidak perlu membeli lisensi routing protokol teman-teman. Namun teman-teman kayak static routing ini dia tidak scalable ya. Karena jika jaringan teman-teman itu memiliki 50 router dan juga 200 subnet. Nah, mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya kayak administrator tuh harus masukin root rootnya satu persatu. Nah, itu tuh kayak
Kayak mimpi buruk banget teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada perubahan topologi. Nah, pasti setiap perubahan tuh pasti harus dilakukan manual gitu teman-teman di setiap routernya. Nah, di sini adanya dynamic routing. Nah, dynamic routing ini menjadi penyelamat bagi administrator yang kewalahan teman-teman. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke protokol yang spesifik ya. Jadi sini saya akan ingin menjelaskan dulu bagaimana dynamic routing ini bekerja secara umum. Ya. Yang pertama itu ada tahap pertama itu neighbor discovery. Seperti di nomor satu itu teman-teman. Nah, router ini tuh dia tidak bisa bekerja sendiri teman-teman. Dia tuh pasti butuh tetangga ya. Kita aja butuh tetangga gitu kan. Dan juga untuk menemukan tetangga, router ini dia mengirim hello message ke alamat multicast tertentu. Seperti ERPNG menggunakan FF029, OSPF3 menggunakan FF025, dan juga IGRP menggunakan FF02A. Dan juga pesan hello ini dikirim secara periodik ketika router lain mendengar hello, mereka pasti akan merespon dan memulai proses pembentukan agensi atau hubungan tetangga, teman-teman. Jadi mungkin analogi seperti kita ketika kita pindah ke lingkungan baru, kita tuh keluar rumah melihat tetangga lalu menyapa kayak, "Halo, saya baru di sini. Siapa nama Anda?" Nah, itulah neighbor discovery kayak mau kenalan gitu lah teman-teman. Kayak kenalan ke tetangga atau gimana gitu. Dan juga yang tahap kedua yaitu route advertisement. Nah, setelah tetangganya ditemukan, router ini pasti mulai saling mengirimkan informasi, teman-teman. Mulai saling mengirimkan informasi apa? Kayak tentang jaringan yang mereka ketahui. Nah, RPNG ini mengirim seluruh routing table setiap 30 detik, teman-teman. Dan juga OSPF V3 itu mengirimkan link stage advertisement atau LSA yang berisi informasi tentang link dan router tetangga. Dan juga EIGRP yaitu mengirim partial updates ke hanya perubahan yang dikirim dan hanya ke router yang terpengaruh teman-teman. Jadi analogi kayak tetangga, tetangga nih baru cerita nih kayak saya punya dua anak bekerja di bank dan juga punya kebun mangga. Nah, itu adalah route advertisement gitu teman-teman. Dan juga yang tahap ketiga ada table. Nah, table ini dia tuh kayak misalkan kayak setiap router ini dia tuh mengumpulkan informasi dari semua tangga, lalu dia menjalankan algoritma untuk menghitung jalur terbaik ke setiap jaringan. Nah, kalau misalkan kayak di protokolnya itu RPNG dia tuh menggunakan algoritma distance vector ya, teman-teman. Dia tuh yang hanya memilih root dengan hop count terkecil, teman-teman. Dan kalau OSPF V3 itu menggunakan algoritma Dijkstra SPF atau shortest path first. Nah, ini lebih kompleks, teman-teman, karena dia mempertimbangkan cost atau biasanya bandwidth ya. Dan juga AGRP dia tuh menggunakan algoritma dual, nah, atau diffusing update algorithm. Nah, karena dia tuh sangat cepat dan juga bebas loop ya, teman-teman. Dan juga yang tahap keempat itu ada continuous updates. Nah, routing routing table itu dia tidak statis ya teman-teman. Karena ketika topologinya berubah, misal kayak ada link down atau router mati, protokol dynamic routing ini pasti akan mendeteksi perubahan dan memperbarui routing table secara real time, teman-teman. Nah, proses ini tuh disebut konvergensi, teman-teman. Nah, keunggulan utama dynamic routing apa sih, Bang? Gitu. Nah, keunggulan utama dynamic routing, nah, router ini dia bisa beradaptasi dengan kegagalan. Jadi, misalkan jika satu jalur putus, router ini secara otomatis dia akan menggunakan jalur alternatif jika ada yang tersedia gitu, teman-teman. Nah, ini tuh sangat penting ya untuk jaringan enterprise yang membutuhkan high availability. Nah, karena kan dia tuh kayak emang sangat penting lah ya kalau untuk jaringan yang enterprise gitu kan. Karena dia membutuhkan high availability. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke protokol yang pertama yang ada di dynamic routing atau IPv6 routing ini teman-teman. Yang pertama kita akan membahas
Eripenji. Nah, di sini kita kenalan dulu ya dengan Eripenji ini. Jadi Eripenji ini adalah salah satu protokol routing dinamik yang paling tua teman-teman dan juga paling sederhana ya, yang masih digunakan sampai sekarang, terutama di jaringan-jaringan kecil teman-teman. Jadi apa sih itu RPNG? RPNG atau Routing Information Protocol Next Generation itu sudah terkenal ya di dunia IPv4 atau IPv4 gitu. Jadi RPNG ini didefinisikan dalam RFC 2080 teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa karakteristik RPNG ya. Yang pertama itu ada Distant Vector Protocol teman-teman. Jadi RPNG ini dia tuh termasuk dalam keluarga distance vector. Jadi artinya router router ini hanya tahu jarak ya dalam hop count ke suatu jaringan, bukan peta lengkap topologi. Nah, router ini percaya pada informasi dari tetangganya, teman-teman. Jadi ini disebut routing by rumor. Jadi routingnya berdasarkan desas-desus karena jika tetangganya bilang kayak amanat ke jaringan X itu 3 hop. Nah, maka router tuh pasti bakal langsung percaya gitu, teman-teman. Dan juga yang dan juga hop count sebagai metrik. Nah, jadi setiap kali paketnya melewati satu router, hop count itu pasti bakal bertambah satu, teman-teman. Kayak RPNG ini dia tuh memilih route dengan hop count yang paling kecil ya, yang itu maksimal 15 hop. Nah, kalau kalau udah lewatin hop ke-16 pasti bakal dianggap unreachable karena itu tuh adalah batasan yang sangat ketat, teman-teman. Dan juga update-nya itu dia setiap 30 detik, teman-teman. Karena router PNG ini dia mengirimkan seluruh routing table-nya ke semua tetangga setiap 30 detik. Nah, ini disebut periodic update. Nah, di sini ada multicast address-nya atau alamat multicast-nya, teman-teman. Nah, semua router yang menjalankan RPNG ini pasti bakal mendengarkan alamat multicast ini, teman-teman. Dan juga dia tuh menggunakan UDP port 521 teman-teman. Jadi RPNG ini dia tuh menggunakan UDP sebagai protokol transport karena ini tuh berbeda dengan RIP IPv4 yang menggunakan port 520 teman-teman. Nah juga ini mendukung CIDR dan VLSM teman-teman. Karena RPNG ini dia tuh kayak tidak terbatas teman-teman. Kayak padahal dia tuh classful networking kan dia bisa menggunakan prefix range berapapun dan juga split horizon dan Poisson reverse. Jadi ini tuh adalah mekanisme untuk mencegah routing loop, teman-teman. Jadi split horizon ini dia tuh router yang tidak akan mengirimkan informasi route kembali ke interface tempat route tersebut dipelajari. Dan juga yang kedua yaitu yang tadi yang Poisson reverse. Jadi Poisson reverse ini dia tuh router yang mengirimkan route kembali ke tetangga dengan hop count 16 atau unreachable yang tadi saya sudah sebutkan ya. Karena itu langsung, langsung bakal segera menghapus route tersebut, teman-teman. Dan juga karakteristiknya ada triggered update for change. Jadi, misalkan kayak jika terjadi perubahan topologi, kayak misalkan kayak linknya down nih teman-teman. Kayak router ini pasti bakal segera mengirim update ya, kayak tanpa harus menunggu 30 detik. Nah, ini tuh mempercepat konvergensi teman-teman. Nah, juga yang terakhir yaitu karakteristiknya eh, administrative distance 120. Jadi administrative distance atau AD. Nah, AD itu dia tuh adalah tingkat kepercayaan terhadap sumber 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 root, teman-teman. Jadi semakin kecil AD, semakin dipercaya, teman-teman. Kayak RPNG ini dengan AD 120 berarti kurang dipercaya dibanding OSPF 110 atau EIGRP 90. Artinya jika router ini menerima root yang sama dari RPNG dan OSPF v3, router ini pasti bakal lebih memilih root dari OSPF v3. Nah, keuntungan RPNG ini tuh dia sangat sederhana sih, teman-teman.
karena dia tuh mudah dipelajari dan juga mudah dikonfigurasi karena dia hanya beberapa baris berita doang. Dan juga ini cocok untuk jaringan yang sangat kecil ya teman-teman karena dia tuh maksimal 15 hop. Dan juga dia tuh Repenji ini dia ringan ya untuk CPU dan juga memori router teman-teman. Dan juga untuk kekurangan dari Repenji itu dia konvergensinya lambat teman-teman. Kayak bisa 30 detik tambah hold time gitu teman. Dan juga itu kayak nggak cocok ya untuk jaringan besar teman-teman. Karena batasannya itu 15 hop. Dan juga dia tuh mengirim routing table penuh setiap 30 detik. Dan juga dia boros bandwidth di jaringan besar teman-teman. Dan kekurangan yang terakhir itu dia tuh juga rentan terhadap routing loop teman-teman. Meskipun dia sudah ada mekanisme pencegahan ya. Dan juga kalau misalkan kita analogin ya kayak RPG ini, kita bisa ngebayangin kayak seorang kurir ya. Kayak seorang kurir yang setiap 30 menit dia tuh membawa daftar alamat lengkap semua kayak alamat lengkap semua rumah atau di kota. Meskipun tidak ada perubahan, dia tuh pasti bakal pergi ke setiap tetangga dan berkata, ini daftar semua rumah dan jaraknya dari sini. Nah, itu cara cara ini efektif ya di kota kecil dengan sedikit rumah, tapi di kota besar dengan ribuan rumah, kurir ini pasti bakal kelelahan dan lalu lintas data akan sangat padat. Jadi, RPG ini adalah pilihan yang baik teman-teman untuk pembelajaran dan jaringan kecil ya. Tapi untuk jaringan enterprise atau perusahaan yang lebih serius, kita tuh pasti butuh sesuatu yang lebih canggih. Nah, mari kita lanjut ke OSPF V3. Nah, sekarang kita naik ke level yang lebih tinggi ya teman-teman. Jadi OSPF V3 itu adalah atau biasa kita sebut Open Source Path First version 3 itu adalah protokol routing yang jauh lebih canggih daripada RIPNG. Karena hampir semua jaringan enterprise besar itu pasti menggunakan OSPF atau variannya teman-teman. Nah, apa sih itu OSPF V3 teman-teman? Kayak OSPF V3 itu adalah Link State Routing Protocol untuk IPv6. Karena berbeda dengan RIPNG yang hanya tahu jarak, OSPF3 ini dia membangun peta lengkap topologi jaringan yang disebut Link State Database atau LSDB. Karena setiap router memiliki LSDB yang identik dalam satu area, teman-teman. Nah, ini ada karakteristik OSPF3 karena karakteristik OSPF3 yang pertama itu dia tipe link stage. Nah, OSPF3 itu adalah link stage protocol atau router yang saling bertukar link stage advertisement atau LSA yang berisi informasi tentang router, link, prefix, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan yang kedua itu algoritma Dijkstra SPF. Nah, jadi setiap router ini dia menjalankan algoritma Dijkstra di atas LSDB untuk menghitung jalur terpendek ke setiap jaringan, teman-teman. Cost defaultnya itu biasanya dia berdasarkan bandwidth ya. Kayak 100 Mbps itu costnya 1, kayak 10 Mbps itu costnya 10 gitu, teman-teman. Dan juga dia tuh multicast ya. Dan juga untuk AD-nya itu dia 110 karena OSPF3 itu lebih dipercaya daripada EDPNG yang 120 tapi kurang dipercaya daripada IEGRP yang 90 atau internal ya teman-teman. Dan juga dia tuh mendukung ECMP atau Equal Cost Multipath. Nah, jika ada beberapa jalur ke jaringan yang sama dengan cost yang sama, OSPF ini bakal masukin semuanya ke routing table teman-teman. Dan juga dia bakal melakukan load balancing secara otomatis. Nah, keuntungan OSPF V3 ini itu yang pertama dia rapid convergence atau itu konvergensi terjadi dalam hitungan detik bahkan milidetik di jaringan stabil teman-teman. Yang kedua itu scalable, dia itu bisa menangani ribuan router dalam satu domain, terutama dengan konsepnya area gitu teman-teman. Dan juga yang ketiga itu dia ECMP support. Nah, karena dia tuh load balancingnya otomatis teman-teman. Dan untuk kekurangan OSPF V3 ini, dia tuh kekurangannya
dia kompleks ya, karena dia tuh harus memahami LSA, area, DR, stub area, NSSA, karena dia tuh membutuhkan waktu belajar yang tidak sebentar gitu teman-teman. Dan juga dia tuh high overheat. Nah, LSDB ini dia bisa sangat besar di jaringan besar. Kayak update LSA juga pasti bakal ngebutuhin bandwidth teman-teman. Dan juga konsep areanya di OSPF 3. Dan OSPF ini kan OSPF itu membagi jaringan menjadi area. Kayak area 0 itu adalah backbone area, kayak semua area lain tuh harus terhubung ke area 0, kayak melalui router yang disebut ABR gitu, teman-teman. Atau area border router. Nah, mengapa sih kayak perlu perlu area gitu? Kayak kenapa harus perlu area? Karena dia tuh untuk ngebatasi ukuran LSDB, mengurangi traffic LSA, dan juga dia tuh mempermudah manajemen. Mungkin kita bisa ngadalogiin OSPF V3 ini dengan sebuah perusahaan besar ya, yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Jadi setiap cabang ini dia pasti memiliki peta lengkap kotanya sendiri atau LSDB areanya ini. Tapi peta seluruh Indonesia ini disimpan ya hanya di kantor pusat atau area 0 yang tadi bilang saya, area backbone. Nah, ketika ada jalan baru di cabang Jakarta, seluruh cabangnya itu tidak perlu tahu detailnya gitu. Karena cukup cabang Jakarta dan pusatnya doang yang tahu teman-teman. Dan ini juga sangat efisien. Nah, OSPF 3 ini dia tuh protokol routingnya powerful ya, yang powerful dan juga fleksibel. Jadi dia tuh adalah pilihan utama untuk jaringan enterprise yang lebih serius atau jaringan besar ya, terutama jika teman-teman memiliki perangkat dari berbagai vendor atau multi vendor ya. Kayak OSPF 3 ini dia tuh standarnya terbuka ya teman-teman, sehingga router Cisco, Juniper, Huawei, MikroTik dan lainnya tuh bisa berinteroperasi dengan baik, teman-teman. Mungkin dari sini, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bakal lanjut ke protokol selanjutnya, teman-teman. Mungkin jika ada yang ingin tanya, bisa on mic atau chat di Zoom ya, teman-teman. Chat di kolom komentar Zoom. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut aja ya, teman-teman. Nah, protokol yang terakhir yaitu ada EIGRP, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita tuh sampai pada protokol routing yang paling istimewa gitu, teman-teman. Karena dia adalah andalan Bapak Cisco ya, karena EIGRP ini itu EIGRP for IPv6 ini dia itu adalah protokol routing yang sangat cepat, efisien, dan juga powerful, teman-teman. Hmm. Apa sih EIGRP for IPv6 ini? Nah, EIGRP ini atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol awalnya adalah protokol proprietary Cisco. Nah, namun pada tahun 2016, Cisco mendokumentasikan EIGRP dan merilisnya sebagai open standard melalui RFC 7868. Meskipun demikian, implementasi di perangkat non-Cisco itu masih sangat terbatas, teman-teman.
Dan juga EGRP ini sering EGRP ini sering disebut sebagai Advanced Distance Vector atau Hybrid Routing Protocol karena dia tuh menggabungkan kelebihan distance vector yang sederhana dan mudah dan juga link stage atau pada topologi yang konvergensinya cepat gitu teman-teman. Juga di sini kita uh, ada beberapa karakteristik ya, kayak dari karakteristik AGRP ini. Yang pertama itu ada Advanced Distance Vector. Jadi, YGRP ini dia tuh menyimpan topologi table seperti link stage, tetapi hanya mengirim update-nya ke tetangganya dong teman-teman, seperti distance vector. Nah, ini tuh yang ngebuat YGRP ini unik gitu teman-teman. Dan juga dia tuh multicast ya teman-teman. Nah, YGRP ini dia tuh menggunakan alamat multicast, jadi alamat multicast ini untuk semacam hello message dan juga update teman-teman. Terus dia tuh administrative distance 90 gitu teman-teman. Jadi administrative administrative distance 90 ini dia tuh untuk route yang dipelajari dari EIGRP internal. Nah, dia ini lebih tinggi dari connected dan static, tapi lebih rendah dari OSPF 110 dan RIPNG 120. Artinya, YGRP ini lebih dipercaya daripada OSPF dan juga RIPNG. Dan juga dia tuh supports equal dan unequal load balancing. Nah, ini tuh adalah fitur unggulan EIGRP dengan perintah bervarians ya. Nah, kita bisa melakukan load balancing bahkan ke jalur yang cost-nya tidak sama, misal jalur utama bandwidth 100 Mbps, yang kedua jalur cadangan 10 Mbps, dan juga kita tetap bisa memanfaatkan jalur cadangan dengan proporsi tertentu, teman-teman. Dan juga karakteristiknya itu convergence is faster than REP dan OSPF. Jadi algoritma dual atau diffusing update algorithm ini dia tuh memungkinkan EIGRP melakukan konvergensi dalam hitungan milidetik teman-teman. Bahkan untuk jaringan yang sangat besar. Dan juga komponen metrik EIGRP ini yaitu metrik default EIGRP itu dihitung berdasarkan bandwidth karena ini prioritas utama ya karena prioritas utama itu bandwidth terkecil di sepanjang jalur. Yang kedua itu DL atau delay. Yang ketiga ada RL atau reliability, seberapa handal link ini berdasarkan error rate, nilainya dari 1 sampai 255. Dan juga yang terakhir ada LD atau load. Nah, ini tuh kayak beberapa sih, kayak seberapa sibuk nih link ini dari nilai 1 sampai 255, teman-teman. Nah, keuntungan IIJRP ini untuk IPv6 itu dia tuh fast convergence, teman-teman. Jadi fast convergence itu maksudnya apa sih? Kayak dual algoritma ini menjamin tidak ada loop dan konvergensi yang sangat cepat, teman-teman. Dan juga dia bandwidthnya efisien ya, karena dia hanya mengirim partial update bukan full routing table dan hanya ke router yang terpengaruh, teman-teman. Dan juga dia MPLS support. Nah, dia bisa berintegrasi dengan MPLS VPN. Nah, juga si EGRP ini dia mudah dikonfigurasi ya. Kayak dia tuh kayak nggak tidak serumit OSPF karena dia tidak perlu area, tidak perlu DR atau BDR gitu, teman-teman. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanya, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi.
mungkin kita lanjut saja ya. Dan juga ada kekurangan EJRP. Nah, kekurangan EJRP ini dia tuh Cisco proprietary. Jadi meskipun EJRP ini sudah menjadi open standar, untuk implementasi di perangkat non-Cisco-nya dia tuh masih belum selengkap di Cisco, teman-teman. Dan juga dia tuh memori intensif ya. Karena EJRP ini dia menyimpan tiga table. Yang pertama ada nih board table, yang kedua topologi table, dan juga yang ketiga ada routing table. Nah ini tuh dia ngebutuhin lebih banyak memori dibanding array PNG. Jadi teman-teman bisa ngebayangin ya, kayak ngebayangin EJRP itu seperti sebuah tim kurir ya. Nah, sebuah tim kurir yang sangat cerdas, mereka tuh kayak nggak perlu mengirim daftar semua alamat setiap saat. Mereka tuh hanya memberitahu tetangga dan jika suatu jalur terputus, mereka tuh pasti bakal langsung tahu gitu alternatifnya. Kayak nggak perlu nanya-nanya lagi ke orang. Jadi tim ini dia tuh bekerja sangat cepat dan efisien. Tapi mereka ini hanya bisa bekerja untuk satu perusahaan tertentu. Seperti Nah, di perusahaan lain itu dia mungkin harus menggunakan tim lain. Contohnya kayak OSPF gitu teman-teman. Nah, nah baik teman-teman di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita open discuss ya di sini ya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa lewat chat atau open mic gitu teman-teman. Mas, sorry gak ada suaranya Mas Arya. Tidak ada suaranya Mas. Masih belum ada Mas suaranya. Gimana, Mas? Nah, udah ada. Nah, oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Mas Farel atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara, yaitu acara selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawabnya. Seperti yang saya sudah katakan dari awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom.
Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Jika teman-teman yang ingin ada yang mau disampaikan atau yang ada yang lebih penasaran gitu, bisa ditanyakan kepada pemateri malam hari ini. Atau ada yang naksir sama hostnya gitu, nggak apa-apa bilang aja. Mungkin jika teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita tutup aja ya Mas ya. Atau kita tunggu dulu. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara webinar hari ini. Semoga apa yang kita dengar, lihat dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Arya Hidayah selaku host acara ini dan rekan saya kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mas Farel. wabarakatuh. Recording stopped.